Baik pemirsa, kembali Anda menyaksikan Coffee Morning RDK dan masih bersama para narasumber kita, Bapak Endri Sanopaka dan Bapak Muhammad Faisal. Baik, saya akan kembali. Pak Endri, tadi Anda menyebutkan bahwa ekonomi adalah yang paling krusial dan yang paling pertama yang harus dibenahi, yang harus dibangkitkan oleh gubernur terpilih nanti, Pak. Nah ini seperti ada 49 peraturan baru turunan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah ini seperti apa sih Pak pengaruhnya ke investasi di Kepri? Nah ini bagaimana seharusnya yang dilakukan oleh gubernur terpilih nanti Pak? Ya, yang jelas memang yang ditunggu-tunggu oleh para investor ya, atau kalangan dunia usaha atau dunia bisnis itu adalah kebijakan apa yang akan dibuat oleh gubernur Kepri nantinya. Walaupun kita tahu bahwa Undang-Undang Omnibus Law itu sudah mencoba untuk mengakomodir, meringkas dan lain sebagainya yang menjadi penghambat-penghambat selama ini dalam berusaha. Nah, namun demikian kan juga kebijakan-kebijakan kepala daerah, jadi kebijakan itu tidak mesti harus dalam bentuk peraturan atau perundang-undangan, tapi apa yang akan dia lakukan dan apa yang akan dia perbuat itu juga merupakan bagian daripada yang namanya kebijakan, termasuk diam saja. Jadi dalam teori kebijakan publik itu kalau kita ambil definisi yang sederhana, do or not to do, melakukan atau tidak melakukan. Kalau tidak melakukan apa-apa juga kebijakan gitu. Jadi kita tidak bisa bilang bahwa seorang kepala daerah atau penguasa itu diam itu berarti tak berbuat. Itu juga kebijakan. Jadi salah satunya adalah yang dikeluhkan oleh dunia usaha, misalnya di Kota Batam. Kita tahu bahwa Batam ini adalah merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Kepri ya, bahkan Indonesia. Sehingga ada kebijakan-kebijakan khusus dari pemerintah pusat untuk Batam misalnya. Batam ditetapkan sebagai satu kawasan FTZ yang secara keseluruhan ya. Nah, namun ketika ada kebijakan yang kemudian merasa pihak investor merasa berat, akhirnya menimbulkan dampak. Misalnya di kawasan Tanjung Uncang itu kan adalah satu kawasan yang dalam industri maritim, galangan kapal dan sebagainya itu cukup luar biasa dulunya, karyawannya sampai ribuan orang, namun terdampak pada saat ekonomi global. Nah saat ini ketika ingin kembali pulih, namun ada satu ganjalan, misalnya satu item pasal atau ayat, nanti mungkin Pak Faisal bisa jelaskan, yang akhirnya menimbulkan mereka enggan untuk masuk. Salah satunya adalah kebijakan mengenai pembebanan tarif masuk. Nah jadi mereka mau benerin kapal misalnya di Tanjung Uncang, tapi belum benerin aja udah terbebani dengan biaya. Akhirnya mereka mengurungkan dan pindah tempat lain. Nah itu salah satu hal yang mungkin nanti ditunggu oleh Pak Gubernur yang baru, bisa nggak? Apalagi kan posisi gubernur nanti ada di dalam Dewan Kawasan, nah, mampu tidak kemudian merubah satu pasal saja misalnya yang kemudian bisa mengakomodir kepentingan para investor tadi untuk kembali meramaikan kawasan Tanjung Uncang untuk industri galangan kapal misalnya. Itu salah satu contoh yang kemudian bisa berdampak pada pemulihan tenaga kerja, orang mulai bekerja kembali. Jadi kalau orang bilang kenapa harus ekonomi yang jadi andalan utamanya gitu kan? Kenapa bukan pendidikan dan kesehatan? Kita tahu hari ini orang tidak bisa buat apa-apa sehingga tidak bisa melaksanakan pendidikan, kesehatan juga menjadi persoalan. Tapi kalau kita semuanya sehat itu kan timbulnya dari bagaimana kita terpenuhinya kebutuhan sehari-hari. Itu bagaimana ekonomi itu tadi. Nah, sehingga memang itu perlu menjadi perhatian lah krusial dari gubernur ini. Mungkin orang hari ini tidak bicara infrastruktur yang besar atau fasilitas publik dan lain sebagainya, tapi bagaimana kebutuhan harian mereka ini bisa terpenuhi karena terbatasnya ruang gerak masyarakat hari ini. Ya baik, mungkin saya kan ke Pak Faisal. Nah Anda sendiri melihatnya bagaimana sini ini Pak? Iya, saya kayaknya lebih enak buka ini. Boleh silakan Pak. Iya. Jelas. Iya, jadi yang pertama menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Endri Sanopaka tadi bahwa percepatan ekonomi sebenarnya yang menjadi titik fokus, karena kalau kita kembali kepada visi misi gubernur sepertinya memang pembangunan manusia SDM yang lebih dikejar, karena di situ bagaimana terciptanya Kepri yang makmur, berdaya saing dan berbudaya. Artinya ini objek fokusnya adalah kemanusiaan sendiri, manusia sendiri. Jadi pembangunan manusia itu menjadi titik fokus sepertinya. Nah kembali kepada masa pandemi ini, bagaimana gubernur bisa mengendalikan berbagai OPD itu untuk memang bergerak cepat supaya memastikan masyarakat ini bisa berinteraksi secara normal lagi ya, dengan memastikan pandemi itu tidak menyebar lebih jauh, karena pada saat ini yang paling tidak yang berperan penting adalah gubernur harus bisa berkoordinasi dengan cepat misalnya dengan dinas kesehatan, ini leading sektornya, kemudian dengan satu untuk penegakan protokol kesehatannya, kemudian dinas perhubungan untuk lintas batas keluar masuknya manusia dan
barang jasa misalnya seperti itu. Ini harus bisa dipastikan setiap hari, dan data-data yang terkait penyebaran virus itu harus masuk dalam satu prioritas sehingga bisa mengendalikan dampak COVID ini di 7 kabupaten kota yang ada. Ini yang tugas yang pertama. Nah, kemudian dari sisi anggaran juga kita harus pahami di 2020 ini anggaran sudah disahkan, ya gubernur hanya bisa melaksanakan saja. Nah, gubernur hanya bisa menyusun nanti anggaran 2021, 2022 mungkin dan 2023 mungkin, karena kita hanya dua APBD murni mungkin, nanti APBDP lagi. Nah ini sehingga mungkin ini juga menjadi fokus nanti dari gubernur sendiri, bagaimana nanti pengendalian pertumbuhan ekonomi itu bisa berjalan dengan baik. Kalau memang tadi pencapaian visi misi untuk pembangunan manusia itu bisa ini. Nah sekarang berdaya saingnya seperti apa? Kita ini berdampak langsung, berbatasan langsung dengan Singapura, nggak main-main kita. Ya, seperti negara kecil akhirnya kita. Nah, sekarang untuk masalah Labu Jangkar aja belum selesai, misalnya seperti itu. Padahal itu kalau kita mau bersaing dengan Singapura itu potensi maritimnya sangat besar sekali. Nah, Batam sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Kepri ini, ya saya dulu sempat praktek di Batam. Ya, bagaimana kita melihat ada regulasi-regulasi yang memang sangat ditakuti oleh investor untuk masuk. Nah, sekarang berapa tahun terakhir banyak investor yang hengkang meskipun sebelum masuk COVID. Nah, setelah masuk COVID tambah lagi badai itu. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menumbuhkan kepercayaan investor, tentunya dengan regulasi-regulasi yang bisa memudahkan iklim investasi itu. Omnibus Law sudah ditetapkan, kemudian peraturan pelaksanaannya PP ada berapa tadi? 21 atau berapa tadi yang sudah diinikan. Tentunya nanti gubernur bisa menetapkan kebijakan-kebijakan untuk mempercepat arus investasi masuk ke daerah ini. Kemudian juga bisa fokus kepada 7 kabupaten kota ini, interkoneksi antara ibu kota provinsi dengan 7 kabupaten kota yang lain. Mungkin penggesaan jembatan Batam Bintan ini yang bisa ini, sehingga koneksi antar Bintan dengan Batam juga itu bisa mempercepat laju pertumbuhan ekonomi masyarakat. Tentunya juga nanti harus dibangun infrastruktur pendukung, bukan hanya jembatannya saja, tapi infrastruktur pendukung yang bisa memajukan kawasan itu sendiri. Baik Pak. Ini pemerintah merencanakan Badan Pengusahaan Free Trade Zone atau FTZ di Kepri menjadi 1 orang kepala, nah bukan 3 lagi begitu Pak. Apakah investor akan menyambutnya ini justru atau menimbulkan hal-hal yang negatif begitu Pak? Ya, kalau sepanjang itu memang targetnya adalah untuk penyederhanaan regulasi, untuk penyederhanaan kebijakan dan birokrasi, saya rasa itu memungkinkan untuk mendorong iklim investasi untuk masuk. Karena pengalaman saya pada saat saya masih di Batam itu dulu, ketika ada Pemko, ada otorita dulu. Nah, ketika terjadi pembebasan kawasan saja, lahan itu harus menunggu kebijakan dari otorita dulu, nanti Pemko, dan harus ini panjang birokrasinya. Tetapi kalau hanya satu, saya rasa itu bisa mempersingkat, dan saya rasa kita optimis investor akan banyak masuk. Baik Pak Henry, mungkin apakah ini dari 3 menjadi 1 atau lebih baik memang 3 bagaimana Pak? Sebenarnya bagi investor tadi melanjutkan dari Pak Faisal adalah bagaimana itu lebih mempermudah dan memberikan sebuah kepastian. Misalnya yang jadi keluhan dari para investor yang sudah pernah berinvestasi di Batam misalnya, atau di kawasan di Batam lah khususnya, itu adalah masalah soal pengupahan. Nah ini yang akhirnya beberapa dari mereka hengkang dan kemudian mungkin pindah ke tempat lain, karena ya termasuk kawasan ekonomi khusus yang ada di daerah lain juga itu kan mungkin lebih menarik karena tarif ya ini pro dan kontra lah kalau kita bicara tentang pengupahan. Nah sebagai itu salah satunya. Di samping hal-hal lain yang kemudian menurut investor mungkin masih membebani mereka dan tidak ada kepastian, akhirnya biaya kos yang jadi tinggi, apalagi di tengah situasi pandemik seperti ini kan. Nah ini yang mungkin perlu disiasati oleh gubernur nantinya. Kita kan punya 7 kabupaten kota dan peluang investasinya cukup luar biasa. Nah sekarang misalnya
ketika kita sadar bahwa Kepri ini 96% itu adalah lautan, harusnya kan kita kaya dari laut. Iya. Bayangkan saja 1 liter premium itu kan 6.500 ya. Dengan 1 ekor ikan yang harganya 130.000, kenapa kita tidak kaya dengan ikan? Nah, Benar kenapa sekali, kita Pak. Iya. masih sibuk dengan bagi hasil migas? Yang tadi 1 liternya cuma 6.500, sementara ikan itu 1 ekornya bisa sampai 130.000, bahkan ikan Napoleon itu bisa jutaan ya kilo. Nah, harusnya kan itu menjadi prioritas dan potensi yang besar yang ya tidak banyak biaya investasinya dibandingkan eksplorasi migas yang kemudian ada kontrak kerja dan sebagainya. Ini mungkin perlu menjadi perhatian untuk ditawarkan kepada investor, beralih kepada potensi-potensi kelautan yang ada di Kepri. Dan tentu harus ada regulasi yang bisa mendukung itu dan tidak membebani mereka. Baik pemirsa, kami masih menunggu Anda untuk menyampaikan pertanyaan terkait tema kita pada hari ini, tantangan gubernur baru membangun Kepri nantinya. Nah, mungkin saya akan beralih ke terkait dengan kesehatan dan pendidikan nih Pak di Provinsi Kepri. Bisa dikatakan pendidikan di Provinsi Kepri masih perlu pembenahan begitu Pak. Nah, ini bagaimana Pak seharusnya yang dilakukan oleh gubernur baru nantinya? Ya, mungkin hari ini tantangan yang dianggap tantangan ya oleh masyarakat adalah karena pandemi COVID, sehingga belajar dari rumah itu terjadi. Kalau saya bilang ini momentum kita menggunakan teknologi untuk mempermudah akses pendidikan, bukan mempersulit. Hari ini misalnya contoh kita punya mahasiswa ada di Natuna bisa kuliah secara daring, dan itu tidak ada mengurangi sedikit pun bagaimana dalam hal pembelajaran gitu kan, semuanya bisa dilakukan. Nah, mungkin yang jadi masalah adalah akses internet, jaringan komunikasi. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian pemerintah, khususnya gubernur ke depan. Bagaimana kita tahu infrastrukturnya sudah ada di Natuna dan sebagainya, itu sudah ada palaparing. Tinggal bagaimana memanfaatkan palaparing itu kemudian bisa dikoneksikan antar pulau sehingga terintegrasi, sehingga tidak ada lagi keluhan-keluhan soal susahnya jaringan untuk pendidikan jarak jauh, daring dan sebagainya. Lalu kemudian ada bicara soal kuota ya, kuota. Ya, di situ yang perlu pemerintah ini yang kerjakan. Jadi kita tidak perlu bicara infrastruktur yang membangun gedung kembali atau sebagainya. Cukup kita menjaga yang sudah ada, pemeliharaan ya, tanpa harus sulit-sulit lagi. Jadi dimanapun masyarakat Kepri berada hari ini, kalau semua jaringan infrastruktur telekomunikasi dan internet itu sudah terhubung, tidak ada persoalan soal pendidikan. Nah, soal kesehatan ya tentunya ini memang menjadi perhatian ya, kondisi tanggung jawab bersama karena kondisi kita kepulauan, apalagi di musim-musim angin utara ini, ya ini memang harus perhatian, dalam artian memang harus ada solusi. Misalnya dokter ya, yang paling kendala kita di daerah ada dokter, memberikan jaminan kepada masyarakat pelayanan kesehatan itu dengan tersedia adanya tenaga medis, baik dokter maupun perawat di daerah itu sendiri, ya, khususnya dokter spesialis lah. Jadi tidak muncul penumpukan. Nah, termasuk soal penanganan COVID ini, ya kita berharap semua tidak dirujuk ke satu tempat seperti RSUP provinsi yang akhirnya kewalahan. Kita lihat antrian di RSUP itu setiap hari luar biasa. Rawat jalan tuh masih belum terselesaikan sampai hari ini. Orang berbondong-bondong ke sana. Kenapa? Karena di tingkat dasar atau di tingkat pelayanan tingkat 1 Paskel itu belum terpenuhi dokter spesialis ataupun fasilitas layanan kesehatan. Ya, ini mungkin perlu perhatian. Baik, artinya nantinya perlu ditempatkan dokter-dokter spesialis di daerah-daerah di pulau-pulau seperti itu ya Pak ya? Kan kita bisa inventarisir, maksudnya di pulau ini atau di kabupaten ini kondisi penyakit masyarakat yang lebih dominan, misalnya penyakit dalam atau kemudian ISPA misalnya atau dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa ditempatkan dokter-dokter spesialis. Jadi tidak harus mesti menyediakan semua dokter spesialis di satu kabupaten kota atau di tingkat kecamatan, tapi bisa dilihatlah petanya kan di mana tingkat risiko penyakit yang ada di masyarakat. Pak, untuk dokternya sendiri itu mendatangkan dari, kalau menurut Bapak nih, apakah mendatangkan dari luar daerah atau memang dari luar negeri? Karena kebanyakan juga masyarakat di Kepri ini kan mereka berobat ke luar negeri, misalnya ke Malaysia atau Singapura. Itu bagaimana menurut Bapak? Kalau kita lihat sebenarnya dokter-dokter kita sudah luar biasa. Bahkan dokter-dokter di Malaysia khususnya itu juga belajarnya di tempat kita. Berarti kan kualitas dokter kita sangat luar biasa, tinggal fasilitasnya. Nah, ke depannya memang kita juga harus melihat apa yang dilakukan Malaysia.
bahwa mereka membangun sarana kesehatan itu tidak lagi bicara soal kesehatan, tapi jadi pariwisata. Nah, mungkin kita juga perlu, saya pikir divisi misinya Pak Gubernur sekarang itu sudah ada cita-cita seperti itu, bahwa ada satu rumah sakit yang nanti kemudian akan dikonsentrasikan menjadi unggulan gitu kan, dengan menyediakan dokter-dokter spesialis, sehingga tidak kita pergi ke Malaysia lagi ya sekarang ya, tapi sudah cukup di sini aja gitu kita Pak ya. harus sebaliknya gitu, masyarakat dari seluruh Indonesia ataupun dari kabupaten kota semua ke sana dan sudah tersedia, dan ini perlu menjadi perhatian juga gitu, bahwa ada satu rumah sakit yang memang ya sebenarnya kan hanya bicara soal cara melayani ya, cara melayani sarana prasarananya. Kalau soal dokternya ya yang penting ada kompensasi yang wajar, begitu tidak Pak, terlambat. ya. Soalnya kan karena kita berbasis APBD, tentu ada prosedur pembayaran yang mungkin kadang-kadang menjadi terlambat dan tidak sesuai dengan ekspektasi dari para tenaga medis. Ini akhirnya menimbulkan kekecewaan, dan ini harus diatasi. Harus diatasi. Baik, mungkin saya akan ke Pak Faisal. Pak, kan gubernur yang baru nantinya, di mana Pak Ansar dan Bu Marlin adalah sebagai gubernur dan wakil gubernur. Kemudian di Kabupaten Bintan juga ada Bapak Apri Sujadi dengan Robi Kurniawan begitu. Nah, dan di Kota Batam juga seperti itu. Nah, mungkin Pak ini seperti apa sih Pak ini nantinya begitu? Apakah ini menjadi suatu dilema nantinya atau seperti apa? Sebenarnya ini tidak ada dilematis. Sebenarnya ini kan konsentrasinya pemerintahan sendiri-sendiri. Tetapi bagaimana nanti gubernur itu kan bisa mengkoordinasikan seluruh kepala daerah yang ada di 7 kabupaten kota ini. Tidak hanya fokus mungkin di pemerintahan Bintan ataupun Kota Batam, tetapi bagaimana semua 7 kabupaten kota ini benar-benar bisa merasakan pembangunan itu sendiri. Makanya saya katakan tadi, yang paling penting adalah bagaimana interkoneksi antar ibu kota provinsi dengan 7 kabupaten kota itu bisa lancar, baik distribusi barang jasanya, karena ini yang akan mensejahterakan masyarakat. Kalau distribusi bahan pokok untuk masyarakat itu bisa terpenuhi, otomatis kebutuhan masyarakat itu bisa bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga. Barang jasa misalnya roro, apakah mungkin itu transportasi yang saat ini masih minim. Nah, sekarang tinggal dilihat saja. Nah, Dinas Perhubungan harus bisa membaca itu peluang itu. Nah, bisnis untuk transportasi itu saya rasa seperti itu. Baik, mungkin kita lebih melihat kepada seperti yang sebelum-sebelumnya digaungkan yang bergema begitu di tengah masyarakat, ini adalah dinasti politik begitu Pak. Nah, ini mungkin ini seperti apa arah perpolitikan nantinya ini Pak? Saya melihat tidak ada dinasti politik sebenarnya. Kita harus bicara jujur. Yang namanya politik itu adalah seni untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan. Jadi ketika seseorang itu ingin merebut kekuasaan, apapun strateginya sah-sah saja di dalam politik itu dilaksanakan. Jadi jangan kita melihat mengkotak-kotakan ini sebagai dinasti politik. Itu kan di dalam undang-undang kita diberikan kesempatan seluas-luasnya kok kepada masyarakat kita. Siapapun boleh ikut serta di dalam proses pemilihan itu sendiri. Hanya keinginan masyarakat mau atau tidak. Nah, ternyata yang mau ya orang-orang itu saja, sehingga di kota-kotakanlah itu menjadi suatu dinasti politik. Saya rasa saya tidak setuju kalau misalnya dikatakan itu sebagai dinasti politik. Tapi bagaimana ada keinginan dari individu-individu itu ingin mengabdikan diri. Kita harus berbangga hati. Ada orang yang ingin mengabdikan dirinya untuk membangun daerahnya. Udah itu saja. Nah, tinggal bagaimana kita nanti cara kita merealisasikan visi misinya itu untuk kesejahteraan masyarakat. Oke, baik. Dan sekarang masyarakat telah menentukan pilihannya sendiri begitu ya, benar. Pak ya. Baik. Nah, baik pemirsa, perbincangan kami masih akan dilanjutkan di segmen ketiga nanti, tentu saja masih bersama para narasumber. Dan pemirsa tetap saksikan Coffee Morning RDK Group, kami kembali setelah jeda pariwara.